yang namanya manusia, selagi dia hidup, dia tidak akan pernah bebas dari tantangan dan kesulitan. Saudara sekalian, Shalom, puji Tuhan. Pada pagi ini saya bersyukur diberi sehat dan bisa menyapa saudara dengan renungan pendek. Kali ini saya beri tema tekad bulat, hidup dekat dengan Allah. Diambil dari Mazmur 73 ayat 26 sampai 28. Berbunyi demikian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara sekalian kasih, Mazmur mengatakan bahwa apapun situasi yang dia hadapi, dia ingin hidup dekat dengan Allah. Hidup manusia, saudaraku, memang seperti sering kita dengarkan, selalu dihadapkan pada realita dan kesulitan yang tidak pernah berhenti. Tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Saya belajar banyak tentang hidup ini. Ada orang-orang yang punya harta, punya uang banyak, tetapi hidupnya tidak selalu tentram. Bahkan sering bergumul dengan keresahan, kesusahan, kekhawatiran. Berbagai situasi yang dihadapi termasuk hal yang menyangkut kesehatan jiwa dan kesehatan badani. Ada juga orang-orang yang hidup dalam segala kesederhanaan, gaji pas-pasan, rumah sederhana. Tetapi karena itu juga sering khawatir, jangan-jangan terjadi PHK, jangan-jangan nanti terjadi krisis ini dan itu. Nanti aku bagaimana dan bagaimana. Dan saudaraku, itu realita kehidupan. Dengan kata lain, kesulitan tantangan hidup tidak pandang bulu. Siapapun yang namanya manusia, selagi dia hidup, dia tidak akan pernah bebas dari tantangan dan kesulitan. Pemazmur tahu itu. Bahkan sampai dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku tetap ingin dekat dengan Allah. Orang yang bersandar pada Tuhan dengan segala ketulusan, kesungguhan menjadi tekad bulat. Sekalipun arus yang berlalu begitu deras, sekalipun tantangan silih berganti, tetapi orang yang menaruh pengharapan pada Tuhan, dia akan mendapat kekuatan, dia akan mendapat kedamaian, damai di tengah tantangan, damai di tengah kesulitan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang abadi. Dan karena itu pemazmur berkata, aku akan tetap berlindung padanya. Saudaraku, dalam hidup ini, kita juga mengalaminya. Di zaman yang modern ini, begitu banyak tantangan dihadapi. Karena kebutuhan manusia berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Dan saudara, kalau kita tidak punya pegangan, kalau hati kita dibiarkan kosong dan keyakinan iman kita tidak kuat, maka situasi akan membuat kita gelisah, resah, frustrasi, depresi. Kita kehilangan damai sejahtera. Karena itu pemazmur memberi teladan yang luar biasa. Dia ingin tetap dekat dengan Allah. Dan supaya dia bisa juga sekaligus menceritakan kepada anak-anaknya, kepada orang lain tentang kebaikan dan kasih Tuhan kepada orang yang bersandar dan berharap kepadanya. Seperti pemazmur ini, apapun situasinya, dia bertekad bulat, hidup dekat pada Allah. Semoga kita juga, saudaraku, apapun keadaannya, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Dan istilah yang dipakai berzina. Berzina itu artinya seperti hubungan suami istri. Hubungan kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti hubungan antara suami dan istri yang harus diwarnai dengan kasih, kesetiaan, dan kekudusan. Tapi kalau orang berzina dalam konteks itu berarti dia menjadikan sesuatu yang lain menjadi berhala. Uang, harta, kedudukan menjadi berhala. Dan orang yang menjadikan harta, kekayaan, kedudukan sebagai Tuhannya, sebagai berhalanya, dia akan kecewa, depresi, dan menderita. Mari kita bersandar dan hidup dekat dengan Allah, seperti teladan pemazmur.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kepadamu. Hari ini kami belajar dari pemazmur tentang tekad dan komitmen dalam menjalani hidup ini, apapun keadaannya. Selalu hidup dekat dan bersandar pada Allah, karena Tuhan adalah pelindung, penolong yang setia. Zaman berubah, situasi berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Kasih dan kebaikannya bagi orang yang percaya. Terima kasih, tolong kami hari ini. Bapa, terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.